Warga dikejutkan dengan kobaran api yang muncul dan dengan cepat membakar habis puluhan bangunan rumah warga di kawasan pemukiman padat Pisangan Timur, Rawamangun, Jakarta Timur dini hari tadi. Bangunan yang berhimpitan dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api semakin cepat membesar dan merembet. Menurut seorang warga, api mulai terlihat dari sebuah rumah yang diawali percikan api yang diduga berasal dari hubungan arus pendek listrik. Ya tadi kan kita lagi nonton bola di situ lagi acara, terus dari rumah pusat tanah tuh tiba-tiba ada api besar, kira orang nabun gitu. Pas kita lihat lagi langsung kata kebakaran, langsung cepet-cepet hubungin damkar. Gitu. Oh. Ini yang kebakar apa bang ternyata bang? Rumah, terus juga tadi ada percikan listrik banyak sih tapi itu. Warga sekitar yang menjadi korban kebakaran hanya bisa menyelamatkan diri dan membawa sebagian barang berharga yang bisa diselamatkan. Ratusan warga korban kebakaran di Jalan Ahmad Yani Gang Jambrut, RT 10 RW 05, Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur, mengungsi di tenda pengungsian Dinas Sosial dan BPBD. Dari Jakarta, Rio Manik, Helmi Sajangbati, Ainus melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono buka suara terkait rencana pertemuan Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan. SBY menyebut putra sulungnya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dalam waktu dekat akan bertemu dengan Puan Maharani. Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pagi tadi berolahraga bersama keluarga besar Cikeas di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Kedatangan SBY yang ditemani putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono dan istrinya Anissa Pohan langsung diserbu ratusan warga yang tengah berolahraga. Presiden RI ke-6 yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Partai Demokrat itu pun menanggapi isu soal rencana pertemuan putranya AHY dengan Puan Maharani. Menurut SBY, dalam waktu dekat, AHY akan menggelar pertemuan dengan Puan Maharani. Menurutnya, pertemuan yang berangkat dari niat baik itu pasti ada manfaatnya, terlebih jika membahas permasalahan bangsa. Meski tidak menjelaskan lebih rinci, namun SBY menyerahkan sepenuhnya kepada AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat. AHY selaku pemimpin Partai Demokrat merespon ajakan dari Pak Puan BPIP untuk melakukan pertemuan dan berbincang-bincang. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Isu rencana pertemuan AHY dengan Puan Maharani menjadi sorotan usai Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut jika AHY masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan. Ratusan ribu pendukung Ganjar Pranowo dari 164 organ relawan seluruh Indonesia berkumpul di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka yang hadir mendeklarasikan dukungan mulai dari artis, musisi, seniman hingga para bangsawan dari 266 kerajaan dan lembaga adat di Indonesia. Baca Pres 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo menyapa 100.000 pendukungnya dari 164 organ relawan seluruh Indonesia di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Berbagai kesenian nasional mulai dari reog, kuda lumping hingga musik pop ditampilkan dalam acara bertajuk Merawat Jiwa Nusantara, Silaturahmi Relawan Ganjar Pranowo. Dalam orasinya, Ganjar mengajak masa relawan untuk merawat berbagai kebudayaan nasional yang kaya dan melimpah lewat bingkai Pancasila. Bagaimana kita bersepakat untuk merawat seni kita, merawat budaya kita. Tadi saya berdiskusi dengan artis-artis senior yang ada di sana. Bagaimana kita mesti duduk bersama. Bagaimana kita rawat budaya kita, kesenian kita untuk kita kembangkan bersama-sama. Dan butuh strategi kebudayaan untuk itu. Dalam acara ini Ganjar juga didukung oleh Gabungan Seniman Indonesia GSI.
GSI merupakan wadah pendukung Ganjar Pranowo yang diisi sederet artis, pelawak, hingga musisi ternama tanah air mulai dari Roy Martin, Sri Mulat, hingga Iwa K. Ketua GSI Roy Martin mengatakan, Ganjar dinilai pemimpin yang mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kami gabungan seniman Indonesia lintas kesenian berkumpul sepakat mufakat untuk mendeklarasikan mendukung Pak Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai 2029. Selain seniman, Dinasti Nusantara juga menyatakan siap memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dinasti Nusantara merupakan perkumpulan pendukung yang terdiri dari raja, sultan, ratu, hingga para bangsawan dari 266 kerajaan dan lembaga adat di Indonesia. Deklarasi dukungan dibacakan oleh Sultan Ternate As-Sultan Iskandar Hidayatullah. Alasan paling rasional dari kami, para pemangku adat Nusantara adalah karena Pak Ganjar sangat concern terhadap budaya adat istiadat leluhur. As-Sultan Iskandar menambahkan Ganjar sosok yang tepat dalam memimpin Indonesia dan akan menyiapkan berbagai macam program konsolidasi dalam mendukung keberhasilan Ganjar menjadi presiden. Pemirsa, sahabat Ganjar menggelar Rakernas kedua di Surabaya, Jawa Timur. Ganjar Pranowo memberikan arahan kepada sekitar 1.000 relawan yang hadir. Sahabat Ganjar sebagai relawan politik terbesar di Indonesia menggelar Rakernas kedua di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 10 Juni 2023. Rakernas menghadirkan jajaran pengurus DPP, DPW, dan DPC sahabat Ganjar seluruh Indonesia untuk menyambut Pilpres 2024. Dalam Rakernas yang bertajuk Era Gen Z, Era Digital, Menangkan Ganjar Total, Ganjar Pranowo memberikan sambutan sekaligus arahan kepada sekitar 1.000 relawan sahabat Ganjar yang hadir. Awal-awal sebelum Bu Mega mengumumkan saya sebagai capres, semua Pak Ahmad Basarah tidak ada satupun yang saya temui untuk menunjukkan bahwa relawan itu tumbuh betul-betul dari bawah. Nilai value bersama yang mesti kita pegang adalah: 1, tidak boleh hoax, 2, tidak boleh mencaci dan memaki. Kita harus membuat kecerdasan edukasi, maksud saya yang mencerdaskan, yang kita miliki untuk kita sampaikan kepada publik. Tampilkan data, tampilkan fakta. Apakah Ganjar seorang yang sempurna? Jawablah dengan tegas, tidak. Ganjar juga punya kekurangan sebagai manusia biasa seperti Anda dan saya hari ini. Relax dan optimistik, ini khas yang tadi Gen Z, generasi Z. Generasi Z itu dia butuh perhatian, butuh ruang, butuh didengarkan. Sementara Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib Sodik, mengatakan bahwa Rakernas ini diselenggarakan bertujuan untuk menyatukan ide dan gagasan untuk memenangkan Ganjar Pranowo di tahun 2024. Bahwa dengan adanya pertemuan ini, relawan Ganjar se-Indonesia dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas kita semuanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai relawan sahabat Ganjar. Dan juga ingat pesan dari Bapak Haji Ganjar Pranowo dalam kita berkampanye, dalam kita bersosialisasi, jangan sampai ada yang di situ naudzubillah tukaran sankan oleh Bapak calon kita presiden ini untuk bisa ditancapkan di hati kita. Jangan main hoax, yang penting jangan main hoax. Kita relawan sahabat Ganjar berkampanye dengan kampanye yang santun, kampanye yang damai. Dewan Penasehat Sahabat Ganjar menerangkan bahwa Ganjar Pranowo dalam kategori Top of Mind menempati peringkat teratas dengan perolehan 18,9% dan akan terus meningkat dengan adanya pemilih pemula pada Pilpres 2024.
Berdasarkan data-data elektoral politik yang telah dipaparkan, relawan sahabat Ganjar akan tetap meningkatkan kerja-kerja sosialisasi di masyarakat secara profesional dan menjalankan amanah dari Ganjar Pranowo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua MPR RI Bambang Susatyo membuka acara lawatan obor Pasca Nasional ke-19 di Gedung Nusantara 5 DPR RI Jakarta. Menurut Bambang Susatyo, kehadiran obor di MPR RI sangat tepat karena gedung MPR adalah rumah kebangsaan, juga rumah untuk semua golongan dan agama. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menerima sekaligus membuka acara lawatan obor Paskah yang diinisiasi oleh Lembaga Paskah Nasional. Lawatan obor Paskah yang ke-19 ini diselenggarakan di Gedung Nusantara 5, Kompleks MPR DPR RI pada Sabtu siang. Prosesi kedatangan obor Pasca Nasional ke-19 sangat menarik. Dikawal dengan ratusan motor besar Bikers for Christ Indonesia, lalu disambut suara shofar yang terbuat dari tanduk kambing benggala. Obor selanjutnya diserahkan kepada Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang didampingi Wakil Ketua MPR RI Fadal Muhammad. Dalam acara yang sekaligus sebagai silaturahmi kebangsaan ini, Bambang Susatyo berpesan agar umat Kristiani di Indonesia untuk selalu menjaga nilai-nilai perdamaian antar sesama umat beragama, terlebih mendekati pemilu tahun 2024. Pada para umat Kristiani yang hadir pada hari ini untuk menjaga nilai-nilai perdamaian, kekeluargaan, terutama dalam menghadapi tahun politik ini. Pesan saya, tahun politik ini dalam menghadapi Pilpres, Pileg, kemudian beberapa bulan kemudian nanti di November ada Pilkada serentak, jangan sampai terjadi gesekan, jangan sampai terjadi insiden seperti Pilpres pemilu lalu 2019 di mana ada ketidakpuasan dari hasil pengumuman Pilpres ketika itu di Bawaslu jadi demo dan benturan dengan aparat sehingga memakan korban. Nah, korban inilah yang harus kita hindari. Bambang Susatyo juga berpesan masyarakat Indonesia kini saatnya merawat terus kerukunan antar umat, terlebih di tahun politik jelang pemilu 2024. Bamsud mengajak masyarakat untuk bercermin dan belajar dari pemilu 2019 yang menyuburkan polarisme dan keterbelahan. Bamsud meminta seluruh masyarakat menyongsong pesta demokrasi dengan gembira dan semangat kebersamaan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah yang jatuh pada Rabu 28 Juni 2023. Sementara jadwal Idul Adha versi pemerintah sendiri masih menunggu sidang isbat yang baru akan digelar pada Minggu 18 Juni 2023. Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan jadwal Idul Adha tahun ini yaitu 28 Juni 2023. Keputusan versi Muhammadiyah ini berdasarkan kriteria hisab hakiki wujudul hilal. Sementara itu jadwal Idul Adha versi pemerintah masih menunggu sidang isbat yang akan digelar 18 Juni pada hari Minggu mendatang. Hal ini yang menyebabkan adanya potensi perbedaan terkait perhitungan tinggi hilal antara Majelis PP Muhammadiyah dengan Kemenak. Potensi perbedaan ini menimbulkan sorotan dari berbagai kalangan, salah satunya Abdul Khalik Ahmad selaku Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo. Abdul Khalik mengimbau bagi masyarakat untuk menyikapi potensi perbedaan jadwal Idul Adha dengan cara dewasa. Sekiranya penetapan Idul Adha itu sama, tentu kita akan bersyukur, dan apabila penetapan 1 Zulhijjah dan
Idul Adha tahun 1444 Hijriah itu berbeda, saya kira kita harus sikapi dengan secara dewasa. Karena memang baik pemerintah dan ormas-ormas Islam, terutama NU dan Muhammadiyah, tentu akan juga menyikapi adanya penetapan 1 Zulhijjah dan